Masih di seputar pertanian dan badadaya bawang daun. Awurkeun we, awurkeun. Mohon, mohon. Bakal kasesep. Nah, dan masih di kategori budidaya bawang daun. Saya masih fokus di budidaya bawang daun karena yang dominan saya tanam sekarang hampir 80% adalah bawang daun. Sisanya kubis, kentang, dan wortel. Nah, diawur ke tah gitu. Nah, nya sok. Hari ini atau pagi ini saya sedang memberikan pupuk NPK susulan pada budidaya bawang daun. Untuk yang ketiga kalinya, yang pertama saya memberikan pupuk urea. Yang kedua kali saya memakai pupuk mutiara. Yang ketiga saya memakai pupuk mutiara plus SP36. Nah, sekedar info, ini bawang daun usia hampir 2 bulan. Nah, sudah selesai dilakukan pembersihan gulma, terus selesai dilakukan pengaplikasian herbisida yang pertama dan yang kedua kali. Yang kedua kali dimaksudkan untuk yang ini nih. Nah, parit-paritan ini. Nah, penyiangan gulma menggunakan metode lahan. Pokoknya bagi Anda semua yang menyimak pasti tahulah dari proses awal pemupukan, pengolahan lahan, dan lain sebagainya. Sekarang usianya sudah hampir 2 bulan. Nah, sekarang dilakukan pemberian NPK yang ketiga kalinya. Nah, adapun NPK yang saya berikan adalah SP46 punyanya Merauke dan NPK 1616 punyanya Lowing. Nah, tapi mohon maaf saya tidak bisa tunjukkan kemasannya karena sudah dioplos dari kiosnya tersebut. Nanti kita tunjukkan lah di lain. Nah, bisa dibuktikan dan saya buktikan. Nah, ini NPK-nya, bentuknya. Untuk ukuran dan takarannya sendiri atau tingkat konsentrasinya, saya memakai atau menerapkan metode 1:1, yaitu 1 kilo NPK 1616 punyanya Lowing, saya tambah dengan 1 kilo SP46 punyanya Merauke. Nah, saya terapkan 1:1 untuk pengoplosannya dan hasilnya seperti ini. Kita campur, kita aduk, kita satukan, lalu nah, seperti ini kelihatan butiran-butirannya. Nah, tingkat konsentrasinya sendiri untuk lahan 8x9 meter atau 1 patok atau juga lahan 350 meter, saya pakai 10 kilo. Nah, jadi untuk lahan 5 patok atau 8x9 meter 350 kali 5 itu saya pakai 50 kilo pupuk NPK dan SP36. Jadi 25 kilo NPK mutiara dan 25 kilo SP46. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sudah kita taburi. Nah, sehat. Nah, jadi yang daun tua agak hijau-hijau tua dan yang muda hijau seperti daun pisang. Ini tanaman terlihat jelas sehat. Nah, regenerasi cukup. Ini kita buang nanti. Nah, jumlah anakan cukup. Batangnya keras, daunnya kokoh, dan lain sebagainya. Dan hasilnya seperti ini.
Ingat, ini perbandingannya 1:1. Untuk harganya sendiri di wilayah Kecamatan Kertasari untuk harga SP3 SP46 punyanya Merauke itu dibanderol dengan harga range-nya 320 sampai 380.000 rupiah. Untuk NPK loyingnya sendiri itu harganya 420 sampai 480 lah, tergantung kios yang menjual, karena beda kios beda harga, tergantung mereka berapa mengambil keuntungan. Nah, kita tabur. Adapun metode pengaplikasiannya sendiri bebas. Mau ditabur seperti yang saya lakukan silahkan. Mau sistem di lubang atau diluju diasek ya silahkan. Maksudnya kita kasih lubang seperti ini. Kita kasih lubang 1, 2, dan 3. Nah, lalu diberi seperti ini 1, 2, 3. Lalu kita tutup seperti ini. Itu akan lebih bagus lagi. Itu akan lebih lagi. Kenapa? Karena untuk menjaga dari terbuang atau terbuang atau hanyut terbawa air hujan. Nah, tapi jika hujan tidak terlalu lebat, hanya seperti sekarang, hujannya hanya sedang ke bawah lah, antara gerimis dan rintik-rintik. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya anjurkan seperti ini ditabur. Tapi jikalau hujan lebat, silahkan menggunakan metode seperti tadi. Nah, dari sini, biasanya ketika 1-2 minggu dari pengaplikasian NPK ini, biasanya kita bersihkan kembali, atau dalam istilah kerennya kita nyulikat atau ngepel. Nah, kita kepel lalu kita uruk kembali atau timbun kembali si permukaan atau bedengan budidaya bawang daun atau bawang daun yang dibudidayakan. Nah, tapi sebelum dilakukan pengaplikasian tersebut, kita lakukan dulu pembersihan ininya nih, sisa dari pengaplikasian herbisida. Seperti itulah. Nah, sedang dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini adalah bawang daun yang saya upload dari mulai proses pengolahan lahan, pemupukan, pembuatan pola, pengaplikasian pestisida, dan lain sebagainya. Kalau kemarin saya menerapkan SP punyanya daun sawit dan Ponska punyanya Gresik, di sini saya memakai NPK Loying dan SP46 punyanya PT Merauke. Kenapa saya lebih memilih tempat ini? Karena ini lahan baru. Yang pertama, baru saya sewa, jadi saya tidak mengenali konstruk dan belum paham akan kondisi tanah yang saya budidaya bawang daun ini. Nah, jadi saya lebih memilih di sini karena akan terlihat apa adanya. Pertama itu. Yang kedua, akan banyak pertanyaan bagi saya pribadi dan tantangan. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk jelasnya simak videonya sampai selesai dari proses awal penanaman sampai terjual nanti. Oke, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.